Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Bapa di surga, berkatilah kami. Kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus bekerja dalam hati kami sekalian, memberkati kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dengan tema persembahan untuk Sang Raja. Kita akan membaca firman Tuhan pada ayatnya yang ke-11. Injil Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus adalah golongan bangsa. Mereka adalah ahli ilmu perbintangan. Ketika mereka melihat bintang yang besar, satu pertanda itu kelahiran seorang pemimpin yang besar atau raja yang baru lahir. Karena itu orang Majus segera berangkat mencari di mana raja itu dilahirkan. Dalam perjalanannya mereka pergi ke istana dan bertanya kepada Raja Herodes, di mana rajanya orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami datang untuk menyembahnya. Para imam dan ahli Taurat menjelaskan sesuai dengan kitab suci di dalam Mika pasalnya yang ke-5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Raja Herodes tahu bahwa kedatangan Mesias sudah ditulis dalam kitab suci. Setelah nubuatan itu digenapi, Herodes tidak ada tindakan untuk mencari Sang Mesias itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bintang itu memberi petunjuk, memimpin sampai ke tempat di mana Yesus berada. Setiap orang yang memiliki ketulusan hati untuk menyembah Tuhan dengan benar, Tuhan selalu memimpin. Karena itu, milikilah hati seperti orang-orang Majus. Datang sujud menyembah kepada Tuhan. Perjumpaannya dengan bayi Yesus, orang Majus itu sangat bersukacita. Sukacita mereka diwujudkan. Pada ayat 11 mereka sujud menyembah. Lalu mereka memberikan persembahan kemenyan, emas, dan mur. Inilah para orang Majus itu menyambut Natal. Ada sebuah cerita, ada keluarga yang menyambut Natal itu dengan sangat-sangat sederhana. Seorang buruh tambang di Virginia bagian barat sedang berjalan bersama dengan istrinya. Mereka mendekati ada pria timpang. Sang istri
berbisik kepada suaminya. Lalu suaminya tersenyum dan mengangguk. Lalu sang istri mengambil kantong dan menuangkan semua koin ke dalam cangkir orang timpang itu. Suami istri lalu mengucapkan Selamat Natal. Pria timpang memberikan salam dan bersyukur kepada Tuhan. Suami istri ini menyambut Natal dengan sukacita. Karena mereka bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan. Kisah Para Rasul 20 ayat 35, firman Tuhan katakan, lebih berkat memberi daripada menerima. Kemudian dalam mimpinya orang Majus diperingatkan supaya mereka pulang melewati jalan lain. Jalan yang baru. Kenapa? Karena Raja Herodes mencari bayi Yesus bukan untuk menyembah, tetapi untuk membunuhnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Orang-orang yang mempunyai ketulusan hati, menyembah Tuhan dengan benar. Perjalanan hidupnya, Tuhan selalu memimpin. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita menjadi satu persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan maksudlah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau firman Tuhan mengajari kami untuk kami datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati kami, menyembah dengan benar. Karena itu Bapa di surga, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ini menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih, terpujilah Engkau namamu Bapa. Doa kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.